barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa kita terima, yang dengannya kita melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan rasa syukur membuat kita senantiasa tunduk kepada Sang Pemberi nikmat dan menggunakannya untuk hal-hal yang disukai dan diridainya. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, di rumah Allah yang mulia ini, termasuk yang diridai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah diutus Allah untuk menyampaikan ilmu yang dengannya mereka mengenali apa yang harus mereka lakukan yang membuat mereka selamat di dunia sampai akhirat. Dan Allah mengangkat derajat orang dengan ilmu dan menyebut dirinya sebagai Al-Alim, sebagai Alam Al-Wuyub, Alimul Ghaibi Wasyahadah. Allah lah yang
maha berilmu, maha mengetahui. Dan segala sesuatu kita ketahui adalah dengan ilmu yang Allah berikan. Maka ketika menyebut ilmu, Allah selalu mengatakan seseorang itu utiya al-ilm. Misalnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang diberi ilmu. Beberapa derajat. Berarti ilmu adalah pemberian dari ilahi. Kemudian Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak didatangkan atau tidak diberikan kepadamu ilmu kecuali sedikit. Ketika Adam alaihissalam dilebihkan oleh Allah dari malaikat, dari mana dia dapat ilmu? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah yang mengajarkan kepada Adam semua nama itu. Makanya ketika disuruh malaikat untuk menandingi Adam untuk menyebutkan nama-nama itu, mereka ngaku kalah. Apa kata mereka? La ilma, la ilma. Nah, ayat yang dibaca subuh tadi. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi. Sebelumnya ayatnya wa idh qulna wa idh Allah berkatakan kepada para malaikat, ya sebelumnya qalu subhanaka anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Coba beritahukan kepadaku tentang nama-nama ini semua kalau kalian benar. Kan katanya mereka kami yang patut untuk jadi khalifah di bumi itu. Kami orang-orang saleh, bertasbih, bertahmid. Lalu Allah uji mereka untuk menyebutkan nama-nama benda-benda yang ada di bumi ini. Mereka mengaku, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu kami kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan masih banyak. Jadi kalimat-kalimat ilmu selalu berkaitan dengan al-ityan, ityanullah, Allah yang berikan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, kapan baru beliau berdakwah? Setelah diberikan ilmu. Bukan setelah dia cerdas, karena beliau sejak lahirnya cerdas. Jadi ilmu bukan kecerdasan, tapi kecerdasan menjadi alat mencari ilmu. Makanya analisa atau kesimpulan yang diambil oleh orang cerdas itu belum tentu sebuah ilmu yang mu'tamad. Apa sebab? Teori hari ini atau disebut dengan hukum ilmu, seperti hukum Newton dibatalkan dengan hukum
kimia fisika. Ayo. Nah, dibatal dengan hukum persamaan. Enggak tahu tuan. Enggak ya, kita belajar ya ilmu hadis ya. Nah, nanti salah ngomong pula saya lagi nanti. Nanti tuan-tuan kritik, enggak mau saya menerima kritikannya nanti, bahaya. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, jadi hukum yang merupakan kesimpulan hasil penelitian orang hari ini dia menjadi dikatakan sebagai hukum ilmu. Tapi besok belum tentu akan dibatalkan hukum yang lain. Makanya saya katakan hukum persamaan ini itu selama 35 tahun atau lebih tidak bisa dipecahkan oleh para peraih Nobel internasional. Alhamdulillah bisa dipecahkan oleh seorang anak bangsa Indonesia yang kalau antum ikuti cara orientalis untuk menilai orang-orang pemuda yang istiqamah, termasuk ciri radikal. Orang liberal kan itu, ada orang-orang anak muda yang istiqamah dianggap bibit radikal. Apa sebab? Karena ini calon yang akan membatalkan pemikiran mereka yang liberal. Ini orang yang membongkar rahasia kebatilan mereka. Maka mereka khawatir. Apa cirinya? Rajin baca Quran. Kemana-mana bawa Quran saku. 2, rajin sholat berjamaah di masjid. Rajin sholat berjamaah di masjid. Ketiga, pakai celana cingkrang pula. Oh, ini bahaya nih. Padahal justru celana cingkrang itu yang paling gesit bergerak, apalagi di musim hujan. Di musim hujan, tidak perlu singkat celana lagi, tidak perlu lagi mengotori celana, karena sudah otomatis tidak kena percikan atau air kotor. Nah, berjenggot pula. Oh, subhanallah, cepat dia jadi anak tua. Orang tua. Dan yang lebih parahnya dia tinggal di Arab Saudi pula. Tinggal di Arab Saudi yang dapat gelar Wahabi. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat, walaupun darahnya darah Tasikmalaya, tapi dia buktikan bahwa saya bukan bibit radikal. Ketika Amerika, Eropa berlomba membeli hak paten hasil penelitiannya yang tidak mahal, hanya 7,2 miliar biaya penelitiannya. Murah kan? Murah sekali. Lalu kita 17 juta potong pajak 25%, 20 juta potong pajak. Nah, ini hanya 7,2 miliar. Nah, hasil penelitiannya berlomba orang membeli hak patennya. Karena kalau ini diterapkan dalam ilmu sains dan teknologi, kabarnya ya, kalau salah saya siap untuk disalahkan ini. Saya memang bukan bidang saya ini. Ya, kalau salah salahkan aja ya, tidak apa-apa. Nanti saya klarifikasi, tidak masalah. Jadi, ini kalau diterapkan bisa menghemat energi 60% di bidang perhubungan, bidang industri dan pertambangan. Subhanallah, 60% banyak tuh Ji. Kalau sempat biaya setahunnya 1 triliun operasional Pertamina, hemat 60%. Berapa? 600 miliar. Tapi Pertamina mungkin 1 triliun kan? Mungkin 200 triliun, 500 triliun, amat 60%. Banyak enggak? Banyak tol terbangun tuh. Jadi, apa yang dia lakukan? Saya tidak jual hak paten ini. Saya wakafkan untuk umat manusia. Allah. Jadi jangan bilang yang berjenggot tu bibit radikal. Jangan bilang yang cingkrang tu beradikal. Jangan bilang yang Wahabi tu beradikal. Tak. Justru karena Islam yang dipelajari di Al-Quran dan Sunnah ini, itulah yang mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena dia tahu bahwa wakaf yang seperti ini mengalir pahalanya walaupun kita sudah tiada. Jelas ya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena dia dapat ilmu satu diamalkan, dapat ilmu diamalkan. Cuman terkesan bagi orang yang lemah beragama, keras beragama. Kembali ke pokok permasalahan kita. Apa judul kita sih? Ketika semua orang angkat bicara. Memang kita di zaman semua orang angkat bicara. Padahal
Nabi sendiri belum berani bicara agama sebelum diberikan ilmu. Bahkan dalam perjalanan dakwahnya Nabi alaihissalam sering ditanya oleh umat, ditanya oleh masyarakat yang bertanya, ada yang ulama, ada orang awam, ada penuntut ilmu. Nabi tidak serta-merta menjawab dengan kecerdasannya. Tuan-tuan tahu tak manusia paling cerdas siapa? Manusia paling cerdas siapa? Ragu nampaknya. Manusia paling cerdas siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila khilaf. Bukan Albert Einstein, bukan Tuonga Aristoteles, tapi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada bukti bahwa Nabi Muhammad itu yang paling cerdas? Ada enggak? Kok klaim dapat bukti? Nampaknya enggak bisa lah. Ada bukti dia lebih cerdas? Ada? Apa buktinya? Hah? Pemasangan Hajarul Aswad. Kenapa? Ya mungkin diklaim oleh Aristoteles, saya juga bisa kayak gitu katanya. Hah? Bukti dia lebih cerdas, ilmunya tidak sebatas dunia, tapi sampai ilmu akhirat. Sah? Ilmunya bukan hanya dipakai oleh orang spesialisasi agama, tapi dipakai oleh seluruh spesialisasi ilmu. Antum bicara biologi, ada ilmu Nabi digunakan orang. Sah? Bicara tentang kesehatan, ada ilmu tibbun nabawi dipakai orang. Bicara tentang teori fisika kimia, ada ilmu Nabi yang dipakai orang. Tentang astronomi, ada ilmu Nabi yang digunakan orang. Dan ada ilmu Nabi yang tak bisa digunakan orang. Apa itu? Kalau ilmu sudah keluar dari dunia ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali melalui ilmu tentang masalah selepas dunia ini. Ilmu alam kubur, ada yang tahu? Dapat dari mana? Dari Nabi alaihissalam. Ilmu padang mahsyar, ada yang tahu? Kecuali dari Nabi alaihissalam. Ilmu tentang Telaga Kautsar hanya dapat dari Nabi alaihissalam. Tentang bidadari, kalau dengan bidadari cerah wajahnya, masya Allah. Nah, wajar, sama kita sih, sama. Nah, kaum muslimin muslimat, tentang langit pertama, langit kedua, langit ketiga, orang tidak tahu. Tapi Nabi alaihissalam punya ilmunya tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang para rasul. Nah, sedangkan Aristoteles yang antum bapak filsafat dunia itu, Tuhannya saja tidak tahu dia siapa. Tuhannya saja dia nggak tahu siapa. Dia hanya sampai pada konklusi, suatu kesimpulan, bahwa segala sesuatu dengan keteraturan ini pasti ada yang mencipta. Siapa itu? Tuangah. Dia bilang faktor X. Kajinya belum sampai. Makanya orang-orang yang mengikuti pendekatan Aristoteles dengan ilmu-ilmunya sering mentok dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang tidak bisa diterima dengan akalnya, dengan kecerdasannya. Kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi tak bicara tentang agama ini kecuali dengan ilmu. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya kalau di depan engkau sangat bahagia bisa bersama melihat wajahmu, mengambil ilmu dan kebaikan darimu. Tapi ketika saya membayangkan bila engkau meninggal, saya mati, besok di surga tentu tempatmu paling tinggi. Saya, andainya masuk surga, kan tidak pasti kan? Andainya saya masuk surga, entah di mana tempat saya. Bagaimana saya hendak menemuimu?
Ini bisa dengan penelitian, bisa dijawab dengan penelitian, bisa dengan kecerdasan. Jadi kalau antum mengukur ilmiah tak ilmiah dengan kecerdasan, Nabi cerdas, termenung, tak bisa memberikan jawaban. Apa sebab? Ini di luar ekspektasi, di luar kapasitas. Masalahnya ilmu tentang akhirat, tentang surga. Hanya Allah yang tahu ilmunya. Kita hanya dapat sedikit bocorannya. Syekh, antum dah nikah belum? Oh belum. Cepatlah. Soalnya ada hadis, siapa mati belum menikah hari kiamat jadi setan. Tidak pernah dengar? Tapi hadis palsu. Ya, jangan takut. Hadis palsu. Nah, ini hadis palsu. Baik. Jadi mana yang lebih cantik? Istri antum yang masuk surga daripada bidadari? Wih, ini belum menikah aja tidak tahu istri tak cantik tanda nanti katanya. Di akhirat istri kita dari kalangan manusia, kalau dia masuk surga jauh lebih cantik dari bidadari. Jadi jangan bilang sama istrinya, jangan cemburu deh ya, usahakan abang masuk surga. Kau adalah tetap yang pertama di hatiku. Misalkan 70.000 bidadari yang lain, itu yang kedua, ketiga dan sampai. Tidak perlu khawatir, karena hari itu tak ada cemburu, penyakit hati semua sudah dibuang itu. Sudah dibuang. Ilmu ini dapat dari mana? Tidak bisa hasil penelitian ahli kesehatan dan dokter atau ahli kejiwaan dan psikiater, tapi ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Wa naza'na min qulubi ma fi qulubin min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut semua penyakit yang ada dalam hati mereka sehingga mereka duduk bersaudara berhadap-hadapan dalam surga. Kembali ke yang tadi, jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi tak jawab, ini urusan akhirat. Ilmunya bukan lagi ilmu analisa, ilmunya bukan lagi ilmu kira-kira, ilmunya bukan lagi ilmu ilustrasi, apalagi asumsi dan persepsi, tapi ilmunya datang dari Sang Allamul Ghuyub, yang ilmunya yuhitu bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ilmu itu diberi dengan mudah, kenapa cari yang susah? Yang susah-susah. Sekarang kita diberikan ilmu agama oleh Allah dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa belajar pada Shaolin pula? Senam kepala di bawah, kaki di atas. Ada sebagai aliran kan mengikuti cara Shaolin pula untuk belajar ilmu. Tidak. Ini Al-Quran dan Sunnah. Semuanya dengan mudah. Atau jangan mengada-ngada sesuatu ritualitas agama, karena yang disyariatkan adalah yang paling mudah. Yang paling mudah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam tidak mendapatkan, tidak menjawab sampai turun ayat. Apa turun ayat? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dah, siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang akan dibangkitkan bersama orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Yang kita minta dalam solat kita setiap rakaatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Dan mereka lah teman yang terbaik.
Kenapa teman yang terbaik? Para nabi, kalau sempat antum berteman dengan nabi di akhirat, mana tahu antum kenal dengan seluruh nabi di mana tahu ya, saya tidak tahu nih. Tapi minimal antum harus dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dekat dengannya, insyaallah aman. Karena seseorang dibangkitkan bersama yang dia cintai. Tapi jangan cinta bertepuk sebelah tangan. Dia tidak boleh makan kerupuk, untuk beli kerupuk segoni bawa ke rumahnya. Paham tak? Ini tanda cintaku padamu. Ini pantang makan kerupuk, naik dari tingginya. Mana ci? Paham tak? Tidak paham lah. Antum mencintai seseorang, tapi tidak tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai. Antum suka kerupuk memang, semua jenis kerupuk antum suka, kerupuk ubi, kerupuk bambu, ada kerupuk bambu dan sebagainya. Baik. Lalu antum angkut segoni kerupuk ke rumahnya sebagai tanda cinta, diterima? Diterima? Tidak. Sama juga antum mengaku cinta Allah dan Rasul, tapi tidak pelajari apa yang Allah dan Rasul inginkan, diterima? Makanya hati-hati, jangan cinta menurut versi kita, tapi cinta menurut keinginan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu ada yang bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di sana. Di sana, bukan di sini. Sini tidak ada sakit, bisa diobati sini. Di sana, di akhirat. Nah, jadi jawaban Nabi alaihissalatu wassalam, karena bukan kapasitas ilmu dan akalnya, bukan kecerdasannya, maka Allah berikan kepadanya jawaban melalui wahyu. Baik. Dari situlah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak berilmu tentangnya. Di situ pula Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat judul bab dengan menyebutkan ayat. Apa kata beliau? Babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab tentang berilmu dulu, baru kerjakan, baru dakwahkan. Jangan bercakap kalau tidak berilmu tentang sesuatu. Sebab seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, dia mengatakan man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan jurusannya, walaupun cerdas, paling cerdas di dunia, walaupun paling cerdas di dunia, tapi bicara pada bukan bidangnya, ata bil ajaib, akan ngomong yang aneh-aneh, bicara yang aneh-aneh, karena bukan bidangnya, walaupun cerdas, jelas ya. Fir'aun cerdas, lalu bicara tentang ketuhanan dengan kecerdasannya, sehingga dia katakan saya adalah Rabbukumul a'la. Padahal hatinya demi Allah tak setuju. Dia tahu bahwa dia bukan Tuhan, tapi nafsu mengatakan itu. Lalu dikritik oleh Musa yang anak kesayangan jadi musuh jadinya. Musa jadi musuh. Apa sebab? Karena selama ini Fir'aun tak pernah dikritik, karena dia paling cerdas, paling hebat. Tidak ada yang berani kritik Fir'aun. Ngaku apa aja, dia anggukkan aja. Nah sekarang tiba-tiba anak yang baru kemarin sore, yang dia pelihara sendiri di istananya, dia berjasa kepadanya, dia sebut alam nurabbika fina alam nurabbika fina walida. Bukankah kamu sejak kecil kami yang pelihara? Coba yang betul.
Kok dia marah? Karena dia membantah, mengkritisi Fir'aun pada kesalahannya. Apa kesalahannya? Ana rabbukumul a'lam. Dia bicara yang aneh-aneh. Padahal dia sendiri nahan buang air besar, air kecil aja tidak bisa dia. Sah? Nah, untuk bikin WC orang pula yang buat untuk dia. Sah? Kalau dia Tuhan, kalau dia hebat, sudah kun fayakun aja lah. Nah, kemudian dia ngaku Tuhan, tapi dia tidak tahu gara-gara mimpi. Coba yang gara-gara mimpi heboh sedunia dibuatnya, sampai membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Kalau Tuhan masa nggak tahu? Sah? Jadi sebenarnya kecerdasannya tidak menyelamatkan dia. Apa sebab? Itu bukan ilmu. Makanya hasil penemuan orang, kecuali hal yang memang disepakati, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Misalnya Dharma lebih duluan nikah dari ayahnya. Dharma lebih duluan nikah dari ayahnya, betul? Hah? Enggak. Salah. Sepakat salah. Ijma'. Nah, ini mustahilun aqlan. Sahih. Ini mustahil secara akal, tidak ada khilaf. Ada khilaf Syekh bahwa dia lebih dulu nikah dari ayahnya, tapi bukan istri kedua ayah, bukan itu maksudnya. Masih istrinya mak antum. Ini adalah ijma' secara akal bahwa itu tidak mungkin, mustahil. Tapi kalau seandainya bahasanya Dharma lebih dulu nikah dari Dasman, mustahil enggak? Enggak, orang ini kan enggak tahu semua nih. Tapi tengok kan, umur saya lebih muda dari tua dari antum. Lalu ada yang bilang antum lebih dulu nikah dari saya. Ini mustahil atau paham maksudnya enggak? Biasanya yang tua lebih dulu nikah dari yang muda. Tapi sekarang orang anggap antum tidak tahu, antum sekarang tahu saya sudah nikah, itu masalahnya. Maksudnya ini orang sama sekali tidak tahu saya nikah atau belum. Jelas? Kalau sudah tahu berarti tidak ada ilmunya, tidak ada khilaf lagi. Melihat indikasi dari bentuk Ustaz lebih tua, antum lebih muda. Umur berapa? 12? Hah? Oh, 22. Berarti hampir lebih dari sepertiga umur saya. Kalau antum orang bicarakan bahwa antum lebih duluan nikah dari saya, orang percaya enggak kira-kira? Percaya? Antum lebih duluan nikah dari saya, orang langsung percaya? Pasti orang ragu dari awal. Sah? Subhanallah. Paham pertanyaan enggak? Ini orang tua. Saya sudah punya anak, antum belum, misalnya umur saya lebih tua, lalu ketika dikenalkan Dharma lebih dulu nikah dari saya, orang langsung percaya? Kenapa? Apa? Enggak sesuai dengan kebiasaan. Tapi apakah ini mustahil? Enggak. Jadi harus bedakan antara mustahilun aqlan dengan mustab'adun aqlan. Orang kan dipuratanya, lah mustahil lah dia lebih dulu nikah daripada orang tua tuh. Sah? Enggak. Tapi kalau bilangnya kayaknya tidak mungkin, karena pada umumnya yang tua lebih dulu nikah. Itu namanya mustab'adun aqlan. Orang kadang mencampur adukkan yang mustahil dengan yang jarang terjadi, tapi ada kemungkinan terjadi? Ada, walaupun nisbatnya mungkin dari 1 juta hanya 1 orang, ya. Dari 1 juta yang nikah di atas 50, dari 1 juta mungkin 1 orang. Sah? Ya enggak? Mungkin dari 1 juta 1 orang, sah? Nah, kecuali nikah yang keempat, itu lain hal.
nikah pertama atau tidak laku-laku dari dulu, itu lain hal. Atau tiba-tiba hilang aja dia. Tapi pada umumnya kalau di atas 50 itulah nikahnya lebih lama. Tapi pas kali ini benar. Makanya ini tidak disebut dengan mustahil secara akal. Ya. Jelas? Nah. Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Lalu apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Dan apa pula yang dimaksud dengan semua orang angkat bicara sesuai tema hari ini? Jangan kemana-mana selepas azan nanti, insyaallah ta'ala. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar,
اللهم رب هذه الصلاة Baik. Masyarakat kiram, Bapak dan Ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat saya muliakan. Lalu apa itu ilmu? Saya tidak akan menimbiskan secara etimologi, terminologi dah. Tapi apa yang dimaksud dengan ilmu itu? Atau di mana sumber ilmu itu? Berkata Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah taala dalam kitabnya Ar-Rudud, beliau mengatakan wa tahqiq dalam hal tahqiq nusus, beliau mengatakan al-ilmu imma naqlun musaddaq atau aqlun muhaqqaq. Imma naqlun musaddaq atau aqlun muhaqqaq. Ilmu itu terbagi dua. Ada ilmu yang sifatnya naqli, yang musaddaq, yang terjamin kualitas kebenarannya atau validitas autentisitas kebenarannya. Ini naqal musaddaq, yaitu nukilan diterima dari sebelumnya atau dari sumber yang dipercaya. Apa contohnya? Sekarang Al-Quranul Karim ilmu apa tidak? Ilmu. Apakah mengikut kaedah-kaedah ilmiah orang sekarang? Tidak mesti. Karena ilmu lebih dulu lahir dari kaedah-kaedah dan metodologi. Sahih? Ilmu lebih dulu lahir dari metode. Kan saya katakan tadi dari awal bahwa ilmu itu pemberian. Dulu datuk-datuk kita, nenek-nenek kita nanam cabai pakai rumus pertanian, tapi subur. Sekarang pakai rumus pertanian, daunnya merah, buahnya lisut. Guru kami dulu ada sarjana pertanian dari IPB. Kalau IPK-nya tinggi, kamlaut. Pulang bikin kebun cabai di samping kebun cabai neneknya. Neneknya ndak sekolah ilmu pertanian. Pas tumbuh kebun cabai neneknya merah buahnya, hijau daunnya. Kebun dia merah daunnya, buahnya lisut. Apa kata neneknya? Kalau kau jangan sekolah aja leyongnya, nyombo ndak sekolah. Apakah yang pakai rumus seperti itu, kan pakai rumus itu yang ilmiah, lalu yang dibuat nenek ini tidak ilmiah? Tidak. Karena ini hasilnya lebih bagus. Contoh kasus lain, ada salah seorang kepala dinas perikanan, tamat Jepang, bidang perikanan, buat percontohan. Tapi yang cari siapanya? Di mananya? Ya, buat kerambah. Tahu kerambah? Kerambah ikan di sungai, di suatu daerah. Masuknya sama, yang satu pakai rumus, yang satu tidak pakai. Kan rakyat biasa pakai rumus dia kan? Ya, rakyat biasa pas panen ikannya gemuk-gemuk. Kerambah kepala dinas kurus-kurus. Jadi mana yang lebih bagus? Ilmunya masyarakat biasa atau
Hah? Yang pakai rumus-rumus ilmiah ini. Jelas ya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Aku dia bilang ini ikan Jepang itu. Ikan Jepang kecil, kecil. Nah. Akan hidup di air yang sama dengan makanan yang sama. Cuman bedanya yang ini dijenguk sekali sebulan, yang ini di setiap hari pagi dan petang. Didoakan terus. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dulu ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum menerima agama kita ini, siapa gurunya? Gurunya siapa? Sahabat. Siapa guru? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa gurunya? Gurunya sahabat berapa orang? Satu. Tapi menciptakan ilmu yang tak didapat oleh orang yang punya 1000 guru. Maka tidak usah antum coba, oh saya kan Ustaz Dasman guru sedikit, saya banyak. Belum tentu. Bukan masalahnya banyak guru, tapi mutu guru dan mutu ilmu yang kita terima. Bukan bagusnya metode. Kita selalu bangga dengan metodologi. Mohon maaf ya, saya ceritanya agak random sedikit ya, acak-acakan sedikit. Nanti saya bisa simpulkan. Aman. Ada seorang dosen tamat Belanda mengajar di sebuah perguruan tinggi di negeri kita. Kebaklum lah orang baru tamat tentu ibarat baru turun gunung nak tengok jurus kan. Woi, apalah sistem belajar orang Arab itu ketinggalan. Yang maju adalah metodologi barat. Diulang-ulang terus di depan mahasiswanya. Lalu kata salah seorang mahasiswanya yang saya kenal orangnya, abang saya sendirilah. Dia kan tahu adiknya sekolah di sekolah Arab. Nah, ini kalau coba terus metodologi ilmu orang Arab. Lalu dia tanya, Pak dosen, karena terlalu sering diulang-ulang, bangga dengan teori baratnya. Padahal belajar Islam di barat. Tahulah untuk belajar Islam di barat. Bukan mencuci otak di situ, mengotori otak. Bukan cuci otak, bukan brainwashing, tapi contamination, brain contamination. Apa sebutlah bahasa saya tidak paham betul bahasa Inggris ini. Walaupun dulu guru bahasa Inggris. Saya guru bahasa Inggris tapi tidak pandai bahasa Inggris. Sama juga sekarang guru bahasa Arab tidak pandai bahasa Arab. Nah, ma'asyiral kiram. Pak, Bapak bicara metodologi barat lebih hebat. Iya. Orang Arab metodologinya buruk. Iya. Pak, guna metodologi itu atau apa? Apa gunanya metode itu? Metode belajar Iqra. Apa gunanya? Supaya pandai baca Quran. Metodologi belajar syariah supaya pandai ilmu fikih, ilmu syariat. Metodologi belajar akidah supaya bagus ilmu akidahnya. Pak, sekarang kan pada umumnya metodologi kita adopsi di barat ya Pak? Iya. Di perguruan tinggi kita rata-rata mengadopsi metode barat. Sekarang Pak, kalau gunanya metodologi untuk mendapatkan hasil, kalau untuk metodologi ilmu agama berarti kan untuk menghasilkan ilmu baik, metodologi belajar agama menghasilkan ilmu agama. Sahih? Baik, sekarang Pak, kita ambil pemuncak dari kampus kita ini di bidang ilmu agama, lalu ambil secara random sampling dari perguruan tinggi yang pakai metodologi Arab Pak, lalu kita adu ilmu agamanya. Kira-kira mana yang menang? Nah, Ridho, kita adu anak kampus kita dengan anak Lipia Jakarta yang pakai metodologi Arab. Kira-kira mana yang menang? Nah, kok cepat ngaku tuh? Ambil pemuncak dari kampus kita, ambil di sana secara acak. Saya yakin satu di bahasa Arabnya ada KO kita. Sah? Itu baru di bahasa Arab.
Kedua, di hafalan Qur'annya ada KO kita. Sah? Sahih? Ketiga, di hafalan hadisnya ada KO kita. Oh, mereka hafal aja tidak paham, sah. Di pemahamannya ada KO kita. Sah? Apalagi di pengamalannya ada KO kita. Anak Libya semuanya sholat berjamaah kecuali yang nakal-nakal betul yang lari kan, tapi tidak dapat lari karena dipagar. Tapi kalau anak kita rata-rata, wih, anak kita rata-rata tidak sholat mana yang lebih banyak, sholat berjamaah atau enggak? Jujurlah teman-teman. Kalau enggak, ayo besok kita ke masjid sholat berjamaah kita nampak. Jadi kalah dalam semua bidang. Dari penguasaan bahasa Arabnya kalah, padahal kita pakai metodologi barat untuk bahasa Arab. Misal, atau pembelajaran pakai metodologi barat. Berarti metodologi kita baik atau buruk? Nah, berarti mana yang unggul? Metodologi Arab atau metodologi barat? Weh, iya Arab. Di bidang keamanan misalnya, kan mereka tidak nyebut metode Islam sih. Kalau Islam nanti sensitif agama, padahal maksudnya kan metodologi orang Islam, tapi disebutnya metodologi Arab supaya Arab ada sentimen dengan non Arab. Tapi kalau sebut Islam kan kita belain. Itu cerdasnya orang tuh, mengotori otak kita, dibuatnya kita bertentangan dengan Arab, bukan bertentangan dengan orang Islam. Kalau kalau disebutnya ini metodologi Islam, ini metodologi Barat, pasti ada ghira Islam kita, sah? Untuk membela metodologi Islam. Tapi ketika disebutnya Arab Barat, nah itulah akhirnya kepala paus. Karena bukan Islam lagi, tapi Barat Arab. Sehingga nanti Islam Arab kasar, Islam Indonesia halus kasar. Bunyinya halus tapi ternyata kasar. Bunyinya halus tapi ternyata sangat kasar. Buktinya di Arab tidak pernah saya menyaksikan pembubaran kajian oleh orang-orang publik. Kalau pejabat apa boleh buat, memang tugasnya oleh publik. Dan di Indonesia yang halus tapi kasar, sering membubarkan pengajian. Allah musta'an. Akhirnya baru ngaku dia. Ngakunya tidak ngaku benaran, cuman tidak begitu getol lagi memasarkan metodologi Barat tadi. Jadi kembali ikhwan, dulu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam ketika belajar dengan Nabi, ada teori-teori metodologi? Weh, ada teori metodologi. Buat skripsi ini, buat makalah ini, buat ada? Tidak ada. Tapi keluar ulama-ulama yang dari ilmu mereka jutaan bahkan puluhan juta orang profesor lahir dari ilmu mereka. Pada gurunya hanya satu. Tidak banyak aplikasi komputer, sistem ini, aplikasi ini, nggak ada. Makanya saya katakan sistem makalah menimbulkan masalah, sistem aplikasi bikin masalah basi, habis waktu untuk aplikasi. Akhirnya ilmu kosong, metodologi banyak, kembang tindih metodologi. Jadi kata-kata ilmiah itu dengan menyandarkan harus metodologi yang benar. Mana yang lebih tua ilmu daripada metodologi? Saya nanya kan tuh, mana yang lebih dulu orang berpikir daripada membuat kerangka berpikir? Saya tanya, kan filsafat itu kan kerangka berpikir. Mana yang lebih dulu, orang berpikir dulu atau bikin kerangka filsafat? Berpikir dulu. Maka jangan jadikan kerangka itu sebagai bukti ilmiah. Hasil pikiran itu yang sebenarnya. Jelas? Ya saya? Mana yang lahir dulu, ilmu nahu atau nahu sendiri? Nahu lebih dulu. Orang dulu belum pakai teori nahu, tidak salah ucapannya memakai nahu. Sekarang sudah pakai teori ilmu nahu, sering salah mengirab. Sahih? Dulu orang tanpa ilmu matematika, geometri, aritmetika, tidak salah ngitung duit.
Sah? Sekarang dengan teori ilmu itu banyak orang salah hitung duit. Harusnya setor ke negara 3 triliun. Sah? Salah hitung duit. Jadi bukan aplikasi itu yang maju, bukan teori, bukan rumus yang maju. Yang rumus adalah hasil tadi, kejujuran tadi. Jelas ya? Di masa Nabi orang tidak pernah salah hitung satu orang. Sah? Di masa kita dengan kemajuan metodologi ilmu matematika banyak yang salah audit. Pemilu salah audit. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi jangan jadikan sandaran ilmiah atau tidak ilmiah itu dengan metodologi. Enggak. Ilmiah dan ilmiah itu adalah hasil yang maksimal dari sebuah ilmu. Walaupun tak ada teori, walaupun tidak ada kerangka yang mengikat. Karena teori itu dibuat orang setelahnya. Dan itu tidak mengakomodir semua personil dalam bidang ilmu itu. Misalnya dalam ilmu nahu, bahwa mubtada dulu baru khabar. Ada khabar dahulukan dengan syarat-syarat, tapi ada khabar didahulukan tanpa syarat yang disebutkan. Nak disalahkan orang Arab? Nak disalahkan? Enggak. Makanya itu likulli qa'idatin istisna. Maka membesarkan kaidah ilmiah dari ilmu adalah kesalahan para ilmuwan hari ini. Jelas ya? Baik. Jadi ini ilmu yang pertama, naqlun muhaqqaq, yang dinukil ya dari sumber yang dapat dipercaya. Nabi dapatnya dari Jibril, aminus sama. Ya, aminus sama. Oh, ini tidak bisa diuji ilmiah. Uji ilmiah antum pakai apa? Pakai labor. Ini bukan ilmu laboran. Bukan ilmu labor. Tetapi kalau kebenaran hasilnya bisa diuji di labor manapun. Bisa diuji di labor manapun. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Cuman ada yang sampai ilmunya ke situ, ada yang belum. Dulu Nabi berikan ilmu. Bila jatuh lalat ke dalam air minum. Sah? Ilmu enggak ini? Jangan dibuang airnya. Apa sebab? Air di padang pasir itu berharga. Saking berharganya pernah Yahudi menjual seember air dengan seember korma. Pernah tuan-tuan membeli air dengan seember korma, seember air? Wih, pernah? Seember beras dengan seember air, pernah? Karena di kita kebanjiran air. Boleh minta ayunnya aja, boleh telagur ko ulang yang ini. Sumur itu boleh dibawa pulang pun. Tapi kalau di sana berharga, satu gelas itu berharga. Maka Nabi berikan ilmu supaya jangan disia-siakan air segelas itu. Maka jangan dibuang. Benamkan kedua sayap lalat tadi. Karena salah satunya berisi bakteri, yang satu pembunuh bakteri, penawarnya. Orang-orang yang ingkar dulu harus melalui labor dulu, tidak percaya itu. Labor waktu itu belum ada, mikroskop belum ditemukan. Walaupun dia dokter, dia sebagai dokter tidak percaya, karena dalam ilmu yang terbatasnya lalat itu hinggap di tempat-tempat berbakteri, tidak masuk dalam ilmu dia. Nah, apakah teori dia di waksa dia itu sah saja teorinya, sah? Tapi mana yang lebih sah, Nabi atau teori dokter tadi? Hah? Nabi, walaupun waktu itu belum ada bukti klinisnya. Ketika mikroskop ditemukan di abad ke-19, sah? Tolong diperbaiki. Awal 19, 18, 19 lebih kurang ditemukan mikroskop, sah?
orang sudah bisa melihat benda kecil diperbesar sampai ribuan kali. Oh, ternyata benar. Tengok, sebelum dibenamkan ada apa namanya? Cacing kecil-kecil tapi besar nampak ini mikroskopis ya. Mengerikan. Lalu dibenamkan sayap yang satu lagi. Mati dia. Baru percaya orang. Yang dulu dah mati itu mendustakan Nabi, mendustakan Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak ilmiah. Imam Bukhari tidak ilmiah. Apa sebab? Tidak masuk dalam rumus dia. Jadi jangan mengukur ilmiah orang dengan rumus antum yang kecil. Ini Nabi lebih luas ilmunya daripada siapapun manusia. Jelas kan? Nah, misal ya, tentu udah ngantuk ya. Kan wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Kamu enggak pernah yasinan nampaknya. Zalika taqdirul azizir rahim. Matahari beredar sampai ke mustaqar, tempat diamnya. Para ulama menafsirkan mustaqar itu adalah sampai hari kiamat. Kiamat tidak bergerak lagi dia. Nanti di atas kepala kita 2 mil. Tidak ke barat, tidak ke timur lagi. Tetap di atas. Itu katanya menurut tafsir sebagian ulama seperti Ikrimah, murid Abbas. Sedangkan jumhur mengatakan tafsirnya ada dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Huzaifah ditanya oleh Nabi SAW, atau Muaz bin Jabal ditanyakan, tahu tidak kamu aina tazhabu syams hina taghrub? Tahu tidak kamu kemana matahari itu pergi ketika tenggelam? Katanya Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa dia mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu? Dia tidak punya metodologi ilmiah untuk mengetahui itu. Sah? Ada yang sampai ke matahari? Ada yang sampai menengok ke matahari sana? Ikuti matahari kemana terbenamnya? Ada? Tidak. Yang panas 32 derajat Celcius saja antum sudah berkipas-kipas dibuatnya. Sah? Apalagi panasnya kabarnya 6000 derajat Celcius. Kabarnya, saya tidak tahu nih, kalau salah siap disalahkan. Karena bukan bidang saya. Tapi itu yang kita terima dulu, tulisan-tulisan ilmu fisika kita kan. Nah, taib. Lalu dari mana dapat Nabi yang menafsirkan seperti itu? Lalu Nabi membaca wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirun azizur rahim. Nah, Nabi yang nafsirkan. Ada alasan untuk membantah? Antum tidak punya. Kecuali hanya tongkau saja. Kecuali hanya tongkau saja. Kayak apa yang antum gunakan? Tidak ada untuk bantah. Makanya dalam hal seperti ini kita terima tafsir Nabi alaihissalam bahwa dia matahari pergi sujud di bawah arasy. Gimana sujudnya? Antum mau tahu? Pergi ke sana. Oh, mustahil sujud. Ada yang bilang, gimana pula sujudnya? Kan tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya hidung. Kan hanya punya mata, namanya matahari. Kalau antum samakan sujud semua makhluk, ya antum berpikiran seperti itu. Metode antum yang salah, bukan ilmu yang salah. Sebab antum sendiri sujud, beda keadaan antum, beda lagi sujudnya. Ada orang sujud ketika sehat. Gimana sujud orang sehat? Baru aja antum sujud tadi sholat maghrib, masa lupa? Kening, tapak tangan, lutut, ujung-ujung jari kaki. Taib, antum sakit.
Salat duduk di atas kursi. Gimana sujudnya? Hah? Dipakai lagi anggota tadi? Mukanya dipakai lagi? Sah? Hanya nunduk sedikit, rukuk. Lebih dalam sedikit, sujud. Terus sujud juga namanya? Kenapa paksa matahari mesti sujud seperti yang tadi? Antum saja sekarang tak boleh sujud seperti yang tadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, seperti yang saya maksud tadi, ada yang mengatakan mustahil, padahal bukan mustahil. Padahal bukan mustahil, tapi akal susah menerimanya, kecuali akal yang beriman. Akal yang beriman. Baik, itu baru bagian pertama dari ilmu. An-nas an-naqlul musaddaq. An-naqlul musaddaq. Yang kedua adalah al-aqlul muhaqqaq. Akal, yaitu ilmu akli yang muhaqqaq, benar-benar terbukti, tidak ada khilaf di dalamnya, bukan persepsi, bukan asumsi. Tadilah contohnya ilmu akli kita, bahwasanya di malam hari tidak ada terbit mentari, sah? Kecuali plaza mentari, atau matahari. Tapi yang matahari yang itu tidak terbit di matahari. Ada khilaf? Ada khilaf? Tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan terbit matahari malam itu jam sekian, ini tidak diterima. Karena ilmu akli muhaqqaq mengatakan matahari hanya terbit di siang hari. Kalau ada yang bilang waktu maghrib sudah masuk jam 12.30, nak malam nak siang, akal menerima? Ada khilafnya? Ada khilaf dalam masalah ini? Saya tanya, ada tak khilafnya dalam masalah ini? Perbedaan pendapat ada di sini? Kok tidak ada jawaban sih? Ada perbedaan pendapat bahwa waktu maghrib masuk jam 12.30 siang atau 12.30 malam, bahwa itu benar. Ada khilaf? Ada khilaf? Ya Allah ya Rabbi, pernah tonton mengalami solat maghrib masuk jam 12 siang? Ada perbedaan pendapat di belahan dunia manapun? Tidak ada. Ini namanya aqlun muhaqqaq, yaitu dalil akli yang benar-benar terbukti tanpa ada perbedaan pendapat. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau antum nak bicara tentang ilmu nakli, nak bicara tentang ilmu akli, mesti punya alat satu, as-sidqu, harus jujur. Tidak boleh mengada-ngada, tidak boleh menyimpan-nyimpan, harus sampai apa adanya. Kalau tidak, antum kena pengkhianatan ilmiah. Misalnya kalimat itu kalau disebutkan berubah pemahaman orang terhadap ayat atau hadis, tapi antum tidak sebutkan, berarti sengaja merubah pemahaman orang. Pangkal ayat, ujung ayat menafsirkan tengah-tengah ayat. Pangkal hadis, ujung hadis menafsirkan tengah-tengah hadis. Lalu antum buang di depan, buang di belakang, supaya apa? Merubah pemahaman. Ini menghilangkan asas as-sidq. Maka wajar orang antum akan mengkritisi antum dari seluruh arah, karena antum tidak jujur. Tidak jujur. Jelas? Yang kedua, an-naqlu al-aqlul muhaqqaq, akal yang memang disepakati. Lalu antum bawa teori akal yang tidak disepakati, maka siap-siap dikritisi juga, bahwa cara berpikir anda tidak muhaqqaq, tidak benar. Sah? Betul? Seperti antum katakan nanti Dharma lebih duluan menikah dari Dasman, siap dikritisi sampai antum bisa membuktikan bahwa ini berbeda dari kaidah asal. Sah? Kalau enggak, siap-siap aja
klarifikasi terus. Apa yang katakan, apa bukti dan seterusnya. Sampai harus siap antum menerima kritikan itu. Sebagaimana orang sekarang memaksa dalil syar'i mengikuti pemikirannya, padahal pemikirannya tidak sesuai dengan akal orang lain yang ijma'. Misal, dia tidak meyakini ada azab kubur. Alasannya apa? Tidak ada perubahan dalam kubur itu. Sah? Taib. Menurut pikirannya tidak masuk. Kalau menurut pikiran saya masuk, kenapa? Wih, kenapa masuk menurut pikiran saya? Tidak ada bekasnya di situ, karena alamnya lain. Sama dengan orang bermimpi. Pernah mimpi kalian? Mimpi mandi? Mimpi mandi pernah? Tak pernah mimpi mandi yang mewajibkan mandi? Mimpi mandi tak pernah? Mimpi berenang? Pernah? Taib, basah tak kasur kita? Antum tadi mimpinya di mana? Mimpinya di mana? Di atas kasur itu kan? Basah enggak? Enggak ada basah. Padahal tadi masalah terjun ciwok kita. Terjun tahu bisa. Nah, kenapa enggak ada bukti? Karena mimpi alamnya lain. Medianya kasur antum. Azab kubur memang medianya kuburan itu. Antum masuk dari pintu itu. Cuman azabnya di alam lain. Maka enggak bisa dipakai pendekatan ilmu dunia. Dia sudah masuk ilmu alam barzakh. Kalau nak buktikan, buat surat SPPD menuju alam barzakh. Tapi memang laporannya di akhirat, di padang mahsyar, bukan di bukan sekarang. Makanya pendekatan kita harus ilmu yang muhaqqaq, itu yang bisa dijangkau dengan media dan metodologi kita. Kalau media dan metodologi kita tidak bisa menjangkau, jangan salahkan ilmu itu, karena ilmu lebih tua dari metodologi. Jelas ya? Ini karena orang-orang ilmiah tak tahu masalah ini. Oh, tidak sesuai dengan keadaan ilmiah katanya. Antum salah. Ilmu lebih tua dari metodologi. Orang mempelajari metodologi itu, orang itu dapat ilmu dengan metodologi dulu, akhirnya dirumuskan metodologi baru. Tidak semuanya harus seperti itu. Tidak semuanya harus seperti itu. Jelas ya? Bilang aja jelas supaya selesai kita. Nah, masih ada beberapa cabang lagi mau. Tapi kalau antum sudah ada apa lagi, kita cukup aja sampai di sini dulu. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, setelah kita tahu bahwa ilmu itu ada ilmu naqli musaddaq dan ada ilmu akli muhaqqaq. Musaddaq harus terjamin sampainya kepada kita dari sumbernya. Kalau wahyu kan dari Allah, ada jaminan sampainya tanpa perubahan kepada objek yang kepadanya wahyu diturunkan. Maka Jibril bawa ke Nabi Muhammad SAW. Berkata Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullah, ya, tidak diketahui wahyu itu oleh malaikat manapun sebelum sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti amanah, tidak ada bocoran, tidak ada sistem ordal dari sumber A1 ya sampai wahyu itu ke Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada dicuri-curi di jalan, tidak ada berita. Nah, setelah itu baru diberikan wewenang kepada baginda Nabi menyampaikan ke seluruh alam semesta, jin, manusia, siapapun yang mau, sampai HP pun juga ikut membacanya untuk sah ya, nah, komputer dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah al-aqlul muhaqqaq. Kita kalau sudah tidak ada khilafnya, ijma' itu maksum. Semua orang mengatakan siang terang malam, siang terang malam gelap. Itu kuasa. Lalu ada yang bilang enggak, malam ini terang. Tentu ada kita tanya apa sebab? Oh, lampu banyak rupanya. Iyalah, lampu
banyak. Jadi terangnya karena lampu. Keluar dari keadaan asal karena ada dalilnya. Tidak boleh keluar dari dalil, tidak boleh keluar dari keadaan asal, dari ilmu asal kecuali dengan dalil yang kuat pula. Wallahu musta'an. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ilmu yang dua ini, baik nakli maupun akli, nakli muhaqqaq apun musaddaq, akal muhaqqaq, ini juga tidak semua orang dengan serampangan bisa memahami langsung. Ada yang paham, ada yang tidak. Ada yang paham, ada yang tidak. Makanya hukum asalnya Al-Quran dan hadis tidak mungkin ikhtilaf. Allah katakan afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau bukan karena dari sisi Allah, pasti banyak ikhtilafnya. Berarti Allah menafikan ikhtilaf dari Al-Quran dan Sunnah. Bila terjadi, berarti masalahnya bukan pada Al-Quran dan Sunnahnya, pada pemahaman. Maka Allah beri petunjuk, jangan sembarang orang memahami. Jangan sembarangan orang memahami. Bertingkat. Pertama, tanyakan ke Nabi pemahamannya, karena dia yang paling paham. Itulah sebabnya kenapa kita harus merujuk kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu perintahnya. Nah, wa idza ja'ahum, setelah ayat tadi Allah bercerita tentang wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Bila datang perkara yang berkaitan dengan masalah keamanan atau masalah ketakutan, mereka menebarkannya. Padahal menebarkan apa? Untuk bikin fitnah. Hati-hati, tu ngaji begini. Seperti tadi yang saya katakan. Padahal walau radduhu ila rasuli, kalau mereka kembalikan pemahamannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ila ulil amri minhum, kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Dua, ulama bidang fatwa, umara bidang eksekusi hukum. Jangan dibalik, ke ulama belum nak jadi eksekutor hukumnya, disuruh berfatwa pemerintahnya, terbalik. Atau ulama maksa pemerintah maksa ulama, kau harus fatwa seperti kehendak saya. Sebaliknya, kau harus laksanakan apa yang saya fatwa. Tidak, harus ada hubungan yang harmonis antara keduanya. Jangan saling mendemo dan saling menggertak di antara ulama dan para umara. Kita ada banyak kacaunya sih. Ada banyak kacau kita. Apa sebab? Karena keluar dari sistem Islami ke metodologi demokrasi. Itu masalahnya, kacau jadinya. Jadi ulama nak mengambil kekuasaan pemerintah tidak mau menerima pandangan ulama. Nasallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Jadi kalau mereka kembalikan oleh amri la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum, pasti ahli istinbat yang pemahamannya mendalam akan punya ilmu tentang masalah itu. Misalnya sesat orang Khawarij karena baca ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah turunkan, orang kafir. Lalu ditafsirkan, setiap kafir halal darahnya, setiap darah halal wajib diperangi. Dari mana dia dapat? Dari mana dia dapat? Woi, dari mana dia dapat? Nih, dari pemikiran dia. Padahal kalau dia mau kembali ke Rasul, apakah Rasul membunuh semua orang kafir? Apakah Rasul membunuh semua orang kafir? Tidak. Apakah Nabi mengkafirkan pelaku dosa besar? Tidak. Taib. Kenapa Khawarij mengkafirkan orang dosa besar? Kenapa Khawarij membunuh orang yang dikafirkan oleh mereka? Tadi tidak kembali kepada Rasul, tidak kembali kepada ulama rabbaniyin. Akhirnya mereka menjadi beban kita.
Sehingga kalau kita ngaji Quran dan hadis, itu dah siap-siap digelar khawarij gara-gara pekerjaan mereka. Padahal kita jauh. Sama juga ketika kita mengatakan Allah bersifat, Islam di atas aras, dituduh pula orang kaum Mu'tazilah dan ekor-ekornya bahwa kita mujassimah. Padahal gara-gara pengikut Muqatil bin Sulaiman yang mengatakan Allah di atas aras seperti duduknya saya di atas kursi. Na'udzubillah. Jadi ada orang yang dengan pikirannya sesat karena tidak mau bertanya kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan ulama. Dia berbicara dengan pemikiran. Karena sekarang ini karena orang lebih banyak dengan pemikiran, pemikir pun dianggap ulama. Sah? Kalau tidak percaya, lihatlah majelis-majelis yang disebut majelis ulama, kebanyakan isinya pemikir. Kebanyakan isinya pemikir yang punya sedikit wawasan keislaman, rajin berpikir tentang Islam, memikirkan umat Islam, maka jadi ulama. Kan mudah sekali jadi ulama. Nah, hanya dengan modal selembar SK. Untuk masuk pun harus rekomendasi ormas dan sebagainya. Bukan. Ulama itu adalah yang berilmu, bukan yang ber-SK. Ya, ulama itu adalah yang berilmu, bukan yang ber-SK. SK itu majelisnya. Ya, kalau SK itu majelisnya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dah paham sampai di situ? Ada rentetannya lagi? Tunggu saatnya lagi. Jangan sekarang semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Kesimpulannya adalah satu, bahwasanya ilmu itu adalah pemberian karunia. Ya, oleh sebab itu maka ilmu yang paling berharga adalah ilmu yang Allah turunkan dan karuniakan, bukan hasil olahan pemikiran dan perasaan serta uji coba kita. Dari sini kita paham bahwa ilmu tentang Al-Quran lebih berharga dari ilmu hasil penelitian di labor. Oleh sebab itu maka awal umur kita, anak keturunan kita dimulai dengan biasa membaca ilmu yang diturunkan ini. Sebab membacanya satu huruf 10 kebaikan, menyebarkannya, menuntutnya seperti jihad fisabilillah. Menyebarkannya menyebabkan kita dapat pahala dan ampunan. Bahkan seluruh makhluk hidup mohonkan dan berdoa untuk kita ampunan. Sedangkan untuk penelitian labor belum tentu dapat, kecuali yang memang diiringi dengan niat yang khusus. Bahwa saya buat penelitian ini lillah, saya buat kerjaan ini lillah. Tapi Al-Quran otomatis mesti lillah. Sebab antum sebelum bacanya sudah mesti berwuduk dulu. Sah? Mesti berwuduk dulu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, segala kebaikannya, maka ilmu yang utama, ilmu yang Allah karuniakan ini, bukan hasil temuan-temuan kita. Dan itulah yang sebenarnya yang ilmiah itu. Yang kedua, bahwasanya ilmu terbagi dua. Ada ilmu naqlun musaddaq, benar validitasnya dari sumber aslinya. Yang kedua adalah aklun muhaqqaq, akal, dalil akal yang tidak ada khilafnya. Tapi kalau masih ada khilaf itu belum muhaqqaq. Nah, syarat dalil atau ilmu naql muhaqqaq mesti jujur. Mesti jujur dalam menyampaikannya. Kalau dari itu jujur, maka akan siap untuk disalahkan, siap untuk dikritisi. Kalau tidak siap, jangan coba-coba menyembunyikan. Sampaikan seperti Nabi menyampaikan. Jangan dipotong-potong, kiri kanan, atas bawah, muka belakang, enggak. Sampaikan seperti apa yang Allah sampaikan kepada Rasulnya dan Rasul sampaikan kepada umatnya. Jangan coba-coba mempreteli, jangan coba-coba mengutak-atik, jangan coba-coba menakwil-nakwilkan. Antum siap, kalau kamu tidak siap, jangan buat. Tidak siap dikritik, jangan buat. Kalau tidak nanti antum terkesan sombong. Karena sombong itu menolak kebenaran. Karena apalagi sampai-sampai mengeluarkan skripsi orang. Nah, itu nampak sombongnya nanti itu. Nah, Allah musta'an. Apa pula hubungan? Jadi, iya biasalah. Masa tidak mungkin salah kita. Nabi aja sering ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa kita yang tidak apa-apa nih, jadi kesombongan itu dihilangkan dari kita.
Jelas ya? Nah, yang ketiga bahwa ilmu yang diturunkan lebih mahal, lebih berharga, lebih bernilai, besar pahala daripada ilmu yang hasil rangkuman kita. Hanya sekadar ilmu akal muhaqqaq. Walaupun tidak salah, tetapi mana yang lebih hebat adalah ilmu yang Allah turunkan. Yang keempat, bahwa kaidah ilmiah tidak lebih kuat dari ilmu itu sendiri. Bahwa metodologi ilmiah tidak lebih kuat dari ilmu itu sendiri. Dengan makna, bila ilmunya sudah pasti sah sebagai nakal musaddaq atau sebagai akal muhaqqaq, tidak sesuai kaidah kita tinggalkan. Tidak sesuai metodologi kita tinggalkan. Masa antum dah selesai nasi dimakan, tanya lagi cara masaknya. Oh salah masak tadi, tidak sah makan, ulang lagi makan. Tidak. Yang jelas nasi sudah masuk, dah bergizi, selesai. Nak sesuai kaidah atau tidak penting. Jelas ya? Ini kan sebagian orang tidak, kerja dah selesai, dah berhasil, tapi tidak sesuai dengan yang saya perintahkan katanya. Ulang boleh. Rugi antum. Mempermasalahkan masalah yang tidak masalah. Jelas? Mempermasalahkan masalah yang tidak masalah. Kadang-kadang sebagian pimpinan enggak nyapu, harus tanya ke dia dulu. Kalau udah selesai sapu, padahal belum diperintahkan, ya ulang lagi nyapu, serak lagi itu sampah, gitu ya? Enggak. Jelas ya? Jadi metodologi bukan tidak penting, tapi ilmu lebih tua dari metodologi. Dan setiap metodologi, setiap kaidah ada istisnanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya kira tidak ada yang bertanya. Apa sebab sudah terlalu lama. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.